menampilkan PowerPoint saya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah pertemuan atau webinar yang kedua dengan tema premilenialisme yang kedua. Ini adalah seri eskatologi. Pada hari ini kita akan membahas tribulasi, antikristus, dan Harmagedon. Dan pemateri kita sudah hadir, ada Pak Nathan, ada Pak Willy, dan ada Pak Samuel yang akan membagikan kepada kita materi pada hari ini untuk bisa kita memahami apa itu eskatologi premilenialisme. Sebelum saya menyerahkan kepada para pemateri kita, sedikit saya membacakan beberapa hal yang memang dalam paham premilenialisme itu sangat jelas ya. Dan saya mengutip di sini John Wesley Brill mengatakan, orang yang berpegang pada paham premilenialisme janganlah menyebut orang yang bukan premilenialisme itu bidat. Dan ini sudah prinsip ya, artinya kita dari kelompok premilenialisme ini tidak pernah menganggap di luar premilenialisme itu adalah bidat atau sesat. Demikian juga sebaliknya, ini juga nasihat yang diberikan oleh Brill ini, yang mengatakan postmilenialisme dan juga amilenialisme janganlah menyebut orang premilenialisme itu bidat. Meskipun pada kenyataannya banyak dari pihak-pihak yang amilenialisme menyebut premilenialisme itu sebagai bidat atau sesat, tetapi itulah pandangan-pandangan yang menurut saya tidak mewakili daripada pandangan-pandangan yang benar itu. Kemudian dalam webinar ini kita mendesainnya untuk mengedukasi para umat Tuhan terkait isu yang selama ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial terkait keberadaan doktrin eskatologi premilenial dispensasional. Dan bukan untuk, perhatikan, dan hari ini bukan untuk menjawab secara khusus pergumulan para teolog yang non-premilenialisme yang selama ini mengkritik premilenialisme dispensasional. Tetapi kita dari pihak premilenialisme justru memberikan pencerahan atau mengedukasi para jemaat Tuhan supaya lebih paham lagi tentang eskatologi premilenial dispensasional ini. Hal yang kedua, untuk menghindari narasi yang kurang akademik, kami memberikan perbedaan yang mendasar terkait premilenialisme historis dan dispensasional supaya nanti bisa dipahami dan tidak dibuat narasi setelah webinar ini. Sehingga webinar ini baik yang pertama dan yang kedua konsisten pada pandangan dispensasional. Nah, jadi demikian juga sekaligus penyajian pada awal ini memperlihatkan kesamaan dan perbedaan antara premilenialisme historis dengan amilenialisme, sehingga beberapa teolog tertentu dengan terbuka menerima pandangan premilenialisme historis ini. Dan hal ini membuktikan bahwa webinar pertama secara spesifik berbicara mengenai premilenialisme. Nah, kita akan melihat sedikit perbedaannya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika para pemateri menyampaikan materinya bisa mengambil suatu kesimpulan, oh ini premilenial dispensasional, bukan premilenial historis. Premilenial historis itu saya memberikan beberapa perbedaan dalam sisi eklesiologi. Sorry ya, ini salah, ada satu lagi K-nya sebenarnya, doktrin eklesiologi. Kalau dia premilenialisme historik, pemisahan antara Israel dan gereja tidak dipertahankan. Ini pernyataan lain ini. Dia menyimpulkan bahwa Paulus melihat gereja sebagai Israel yang rohani. Nah, sedangkan nanti dispensasional itu memisahkan atau memberikan perbedaan antara gereja dengan Israel. Itu yang pertama. Dan sekaligus ini juga keyakinan amilenialisme bahwa gereja itu adalah Israel rohani. Nah, begitu. Itulah sebabnya nanti ada beberapa dari kelompok reform yang lebih setuju kepada premilenialisme historis ini daripada premilenialisme dispensasional.
Nah, yang kedua, metode penafsiran. Di dalam paham premilenialisme historis tidak menuntut metode penafsiran yang harafiah secara konsisten. Dan di sini jelas di webinar pertama, Pak Ngeran Manurung sudah jelas mengatakan bahwa yang kita pakai adalah metode penafsiran literal. Jadi itu sudah berbicara tentang premilenialisme dispensasional. Nah, yang ketiga adalah masa kesengsaraan. Len mengajarkan bahwa gereja mengalami masa kesengsaraan dan ia membantah kalau hal itu merupakan kepercayaan gereja mula-mula. Nah, ini juga nanti akan menjadi perbedaan di antara dispensasional dengan historis. Sedangkan dispensasional itu tidak masuk gereja itu kepada tribulasi. Nah, itu nanti yang kita akan bahas hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti dibahas tribulasi itu tidak masuk gereja, berarti itu pasti dispensasional. Jadi supaya kita bisa memahami dan tidak dinarasikan setelah ini bahwa yang mereka bahas itu premilenial secara umum, sedangkan yang saya bahas adalah premilenial dispensasional. Nah, kita akan tunjukkan perbedaan-perbedaannya. Nah, D adalah kedatangan yang kedua kali. Len berkata, berhubungan dengan kedatangan Kristus kedua kali atau parousia atau epifani, apokalipse, tidak membedakan antara dua tahap kedatangan yang berbeda sebagaimana yang diajarkan oleh dispensasional. Jadi perbedaan-perbedaan ini sebenarnya sudah jelas sekali dari webinar pertama. Menjadi perbedaan antara historis dan amilenial, dan ini juga menjadi persamaan antara historis dengan dispensasional adalah berbicara tentang kerajaan 1000 tahun itu. Nah, ini yang sebenarnya yang melatar belakangi beberapa dari pihak-pihak amilianisme lebih menerima premilenialisme historis ini daripada dispensasional. Nah, saya akan sedikit menjawab atau membuktikan pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi yang dibangun oleh sekelompok orang pada webinar yang pertama. Saya akan membuktikan bahwa kami benar-benar memiliki data-data yang akurat kenapa kami membahas premilenialisme ini. Saya mengutip dari tulisan Pak MYM, di situ dia memberikan pandangan premilenial, bukan pandangan dispensasional. Nah, sebenarnya di sini sudah sangat kelihatan, justru Pak MYM tidak tahu antara perbedaan premilenial historis dengan premilenial dispensasional. Justru di sini dia membahas tentang pandangan premilenial secara umum, tetapi isinya adalah pandangan premilenial dispensasional. Nah, di sini kelihatan bahwa beliau ini belum menguasai sepenuhnya apa itu pandangan premilenial dispensasional, sehingga dia dengan mudah membangun narasi untuk mengalihkan isu di publik. Nah, itulah yang sebenarnya yang terjadi. Yang kedua adalah, itu saya kutip ya, di dalam bukunya Muri Walianto Matalu, Dogmatikan Kristen dari Perspektif Reformat. Itu diterbitkan oleh Gerakan Kebangunan Kristen Reformat di halaman 945. Dan juga kedatangan Kristus kedua kali. Di sini kita memiliki bukti-bukti yang nyata, bukan kita mengada-ngada, tetapi kita punya dasar-dasarnya mengapa kita harus mengambil kesimpulan seperti ini. Dan begitu juga kedatangan Kristus. Dan di sini pun dalam buku Pak Muriwali ini, dia sebenarnya menyimpulkan hipotesa daripada Louis Berkhof. Sedangkan yang dikatakan oleh Louis Berkhof di situ hanya 2 kali, tetapi dia menambahkan menjadi 3 kali. Nah, ini yang menurut saya nanti akan kelihatan di situ banyak hal yang dilihat dari buku-bukunya, itu halaman 956. Dan inilah bukti di webinar pertama bahwa kita sebenarnya konsisten berbicara tentang premilenialisme dispensasional. Dan begitu juga nanti pada webinar yang kedua ini akan berbicara tentang premilenial dispensasional. Nah, mungkin nanti ke depan ada webinar yang ketiga. Nanti kita akan rencanakan webinar ketiga dan saya akan usul sebagai moderator tentang sejarah daripada premilenialisme ini, karena ada isu yang dibangun lagi narasi bahwa
kelanjutan premilenial abad pertama itu yaitu premilenial historis. Nah, tetapi itu menurut saya kesimpulan-kesimpulan yang memang salah, dan itu pun di dalam buku-buku seperti Louis Berkhoff, seperti Paul Enns, itu dengan jelas mengatakan bahwa kelanjutan daripada premil awal itu adalah orang-orang yang dispensasional. Dan ini yang akan nanti dibahas ke depan. Dan untuk hari ini kita akan mempersiapkan waktu kepada para pemateri kita untuk memberikan kita pengajaran yang baik tentang premilenialisme dispensasional. Kepada para pemateri, kami persilakan pemateri pertama, kami memberikan waktu.